Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rashid dari R13 Akuntansi dengan NIM C1C018171. Pada kesempatan kali ini akan membahas filosofi riset dalam akuntansi keperlakuan. Riset dalam akuntansi keperlakuan. Riset atau penelitian sering dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Penyelidikan intelektual ini menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu peristiwa, tingkah laku, teori, dan hukum, serta membuka peluang bagi penerapan praktis dari pengetahuan tersebut. Manfaat riset akuntansi. Yang pertama, kegunaan teoritis. Fakta dan konsep yang merupakan penemuan suatu riset dapat menjadi informasi bagi ilmu pengetahuan. Dalam hubungan ini, ilmu pengetahuan merupakan tujuan dari riset. Yang kedua, kegunaan praktis. Penemuan-penemuan dalam penelitian dapat pula digunakan untuk melihat kemungkinan yang akan terjadi dan bagaimana mempersiapkan cara-cara menghadapinya atau mengendalikannya. Tujuan riset akuntansi. Terdapat banyak penulis buku metodologi riset yang menemukan bahwa riset didasarkan pada sudut pandang yang berbeda-beda. Terdapat 5 tujuan riset. Yang pertama, menggambarkan fenomena, menemukan hubungan, menjelaskan fenomena, memprediksi kejadian-kejadian di masa yang akan datang, serta melihat pengaruh satu atau lebih faktor terhadap suatu atau lebih kejadian. Ruang lingkup dalam akuntansi keperlakuan antara lain: yang pertama, reaksi manusia terhadap format dan isi dari pelaporan keuangan. Yang kedua, bagaimana informasi diproses untuk keperluan pengambilan keputusan. Yang ketiga, pengembangan teknik-teknik pelaporan untuk mengkomunikasikan data kepada penggunanya. Pengembangan strategi untuk memotivasi dan mempengaruhi perilaku, inspirasi, dan tujuan orang-orang yang menjalankan organisasi. Dan yang terakhir yaitu hal-hal yang mengaitkan akuntansi, manusia, organisasi, dan masyarakat. Teori-teori riset akuntansi keperlakuan. Yang pertama, dari pendekatan normatif ke deskriptif. Pada awal perkembangannya, desain riset dalam bidang akuntansi manajemen masih sangat sederhana, yaitu hanya memfokuskan pada masalah-masalah perhitungan harga pokok produk. Seiring dengan perkembangan teknologi produksi, permasalahan riset diperluas dengan adanya topik mengenai penyusunan anggaran, akuntansi pertanggungjawaban, dan masalah harga transfer. 2. Dari pendekatan universal ke pendekatan kontingensi. Riset keperlakuan pada awalnya dirancang dengan pendekatan universal. Tetapi karena pendekatan ini memiliki banyak kelemahan, maka segera muncul pendekatan lain yang selanjutnya mendapat perhatian besar dalam bidang riset, yaitu pendekatan kontingensi. Secara ringkas, berbagai variabel kontingensi yang mempengaruhi desain sistem pengendalian manajemen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketidakpastian. Yang kedua, teknologi dan saling ketergantungan. Yang ketiga, industri, perusahaan, dan unit variabel. Yang keempat, strategi kompetitif. Yang kelima, faktor-faktor yang diamati. Karakteristik riset. Pengertian riset di atas sangat abstrak, dan oleh karena itu perlu diidentifikasikan karakteristik riset. Yang pertama, riset diarahkan untuk memecahkan masalah atau bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua, riset menekankan pada pengembangan generalisasi. Yang ketiga, bersifat empirik. Yang keempat, sistematik. Yang kelima, menurut pengamatan dan pendeskripsian yang cermat.